Allah anugerahkan kepada kita semua keberkahan, Allah kucurkan, Allah limpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita bacakan, kita hadiahkan kehariban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Tadiman wa takrimanil mu'alif rahimahullahu ta'ala Jamal Abdurrahman, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi musannafatihi wa bi marwiyatihi wa dari fid dunya wal akhirah bijaya suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tab kita sama-sama buka di halaman 49 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di paragraf yang kedua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iftahu ala sibyanikum awal kalimah la ilaha illallah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengenalkan atau membuka kalimat perkataan atau percakapan pembicaraan dengan anak-anak itu, yang pertama kali harus tertanam adalah atau terdengar ya di telinga mereka atau diucapkan oleh lisan mereka itu kalimat la ilaha illallah. Itu yang seharusnya kita ajarkan. Maka ini buat kita sebagai pondasi yang dasar sekali dan paling tinggi dan paling kokoh sebetulnya. Ini yang sudah terlewat atau misalkan kita silap dulu ya karena belum tahu dan seterusnya, diupayakan setiap hari kalimat ini selalu terucap, selalu terlantunkan oleh anak-anak kita, atau kita talkinkan atau diingat oleh mereka, karena ini yang seharusnya, ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW kepada anak cucunya, kepada sahabat-sahabat kecil mereka. Jadi penanaman pengokohan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Jadi diawali dengan la ilaha illallah. Nanti kalau misalkan itkon istiqomah membacakan ini ya, atau selalu terlontar terucap di lisan-lisan anak-anak kita, maka saat ajal menjemput pun atau di akhir hayatnya ditutup dengan kalimat ini juga. Atau misalkan nanti di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum nyawa itu dicabut oleh malaikat, atau bahasa lainnya adalah kematian ya. Kematian itu menjemput, kita sudah mengucapkan la ilaha, atau anak-anak kita, keturunan kita semua. Itulah syariat Islam. Itulah pondasi yang tentu harus terus kita tanamkan. Dan memang ulama-ulama kita seperti Imam Ghazali, seperti Imam mazhab ya, ataupun para sahabat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang pertama kali beliau kenalkan, dan nanti di akhir hayat nanti, kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar waqarra fi qalbi, kata Imam Hasan, harus tertancap
harus tertancap kuat, tertanam kuat dalam hati. Nah, ketika sudah tertancap dalam hati, sebagai pembuktiannya adalah wasadaqahu bil amal. Maka buktikan nanti dengan amalnya. Apakah kita dalam keseharian itu la ilaha illallah itu melekat, betul-betul melekat, atau hanya sekedar di lisan saja. Nah, karena kalau hanya sekedar di lisan, di kepala, itu baru wawasan pengetahuan, ya. Kita sering ulang-ulang di Al-Fatih. Kalau baru sampai ke kepala itu masih wawasan pengetahuan, belum jadi iman. Ya, kalau sudah jadi iman itu sudah nancap di hati, di dada kita sudah nancap gitu. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Maka kita tahu bagaimana dulu istrinya siapa dan Raja Namrud ya, atau mungkin wanita-wanita solehah, sahabiyah yang kita tahu bagaimana di akhir hayat mereka ataupun dalam keseharian mereka, atau yang ditanamkan dulu oleh orang tuanya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat tauhid, itu benar-benar nancap di dalam hatinya. Nah, itu pula yang harus kita lakukan, kita aplikasikan, dibuktikan dalam keseharian anak-anak kita, dibuktikan dalam keseharian kita. Sudah banyak waktu yang memang ataupun berbulan-bulan, bertahun-tahun kita terlewat akan hal ini. Maka ayo sama-sama kita berazam atau menguatkan lagi semangat kita untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah setiap paling minimal setelah sholat fardhiyah itu ya, di sholat 5 waktu itu kita terus ucapkan ya. Terus kita atau bukan hanya di lisan saja ya, bukan hanya di lisan, ingat tertancap di dalam hati. Karena itulah iman. Sebagaimana Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, al-iman wa qarra fi qalbi wa sadaqahu al-amal. Apa yang tertancap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi nanti di akhir hayat pun kita ditutup dengan la ilaha illallah, meskipun dulu saat kita lahir, saat kita dulu kecil mungkin yang seperti ini terlewat ya, ya mudah-mudahan setelah kita ngaji membaca kitab ini, wasilahnya kitab ini, kalimat la ilaha illallah itu tidak lepas dalam keseharian kita gitu ya. Tapi yang paling terpenting lagi dibuktikan dalam amalnya ya. Wal maksud fi hadza innama yakunu awwal ma yafsah at-tifal. Maksudnya dari sini karena ini diarahkan untuk anak-anak atau santri-santri supaya nanti mereka ini dalam berbicara fasih ya. Dalam berbicara fasih, bahkan dalam kesehariannya pun terpancar di situ keimanannya. Keimanan berarti kan terpancar cahaya dari dalam itu, menerangi sekitarnya, bahkan membuka basirohnya ya. Basiroh itu berarti mata hati ya. Jadi mata hatinya terbuka, sehingga kalau mata hati terbuka, kepekaan, kesadaran, ketakutan kepada Allah, semua hal yang memang berkaitan dengan rasa itu jadinya akan tumbuh gitu ya. Biarlah itu menjadi pondasi yang kokoh, yang kuat buat anak-anak kita, tertancap gitu ya. Nanti setelah itu mereka berkembang. Kalimat thayyibah kan begitu karakternya, tertancap kokoh, habis itu dia menjulang terus tinggi, berproses tinggi. Nah, setelah itu baru kita serahkan kepada Allah apa hasilnya, apa buahnya ya. Nah, makanya yang menjadi tugas kita bersama adalah menanamkan iman itu, kekokohan iman itu ya. Sebagaimana di Al-Fatih yang sering kita sebut iman sebelum Quran. Nah, iman ya, adab sebelum ilmu, berarti iman, adab, Quran ini harus terus kita
tanamkan di anak-anak kita. Bagaimana cara menanamkannya? Sesungguhnya dalam Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali memberikan cara atau metode yang luar biasa ya, dengan cara menggunakan sebagaimana disampaikan Imam Ghazali, menggunakan ciptaannya. Jadi mengenalkan Allah, menggunakan ciptaannya. Jadi alam sekitar kita itu kita gunakan untuk bagaimana iman kita terkait atau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman ketika Allah menciptakan atau Allah bertanya kepada kita sebagai makhluknya, siapakah yang menciptakan bumi ini yang itu tempat kita berdiam diri dengan nyaman ya. Bahkan di sela-selanya itu min hilaliha anhar, di sela-selanya ada apa? Ada sungai-sungai yang mengalir, yang airnya itu Masya Allah bergemericik gitu ya, airnya luar biasa, entah ada yang jernih, ada yang membuat kehidupan ini jadi subur gitu ya, tanahnya sekitarnya, jadi bahkan membuat pohon-pohon jadi atau tumbuh-tumbuhan jadi hijau, pohon jadi bertumbuh gitu kan. Itu di sela-selanya ada air sungai. Wajah Allah, dan Allah juga menjadikan gunung sebagai penguat bumi ini. Jadi gunung yang menjulang begitu perkasanya membuat bumi ini kokoh. Wajah Allah, dan menjadikan di antara dua lautan itu adalah pemisah. Nah, harusnya dari sini ketika kita lihat bagaimana kondisi bumi, kondisi langit, kondisi lautan, sungai dan seterusnya, itu harusnya menjadi bahan kita bertafakur, bertadabur, memikirkan bumi ini tentang kekuasaan Allah gitu. Jadi menanamkan kekuasaannya ya. Harusnya kita memikirkan itu. Tapi di hari ini kebanyakan ketika misalkan melihat itu, bahkan pergi kemana, ke gunung, ke bukit misalkan, atau ke lautan, tujuannya rekreasi atau kesenangan. Nah, ini harus dibalikkan, karena di situ Allah sampai bertanya seperti itu. Bahkan di kalimat berikutnya, ailahu, apakah ada Tuhan selain aku, ataukah ada Tuhan di samping aku gitu, ataukah ada Tuhan yang lain yang patut disembah? Nah, sampai Allah bertanya seperti itu. Karena kita ternyata ketika melihat ciptaan itu bukan untuk memikirkan kekuasaan Allah, untuk mengenal Allah gitu. Jadi cara menanamkan itu dikasih itu sama Allah caranya. Ketika ngelihat semuanya ini berarti terkait, oh ini kekuasaan Allah. Atau mungkin kita bisa belajar juga dari Arab Badui ketika menyampaikan al-ba'irah tadullu al-ba'irah tadullu alal ba'ir wal asar yadullu alal masir. Arab Badui menyampaikan ini ada kotoran unta, berarti pertanda ada unta yang baru lewat. Lalu ada jejak kaki, berarti petanda menunjukkan isyarat ada orang yang baru lewat. Lalu Arab Badui ini menyampaikan lagi, wa annas sama dzatu abraj. Ketika ngelihat langit, ketika ngelihat bumi, ketika ngelihat lautan, nah kata Arab Badui ini mustahil ini nggak ada yang menciptakannya. Jadi cara menanamkan itu momentum-momentum seperti ini, nah itu dikaitkan semua kepada Allah tentang keimanan kita itu. Maka ketika kita ngucapin la ilaha illallah itu, ketika pergi kemana, nah apa yang ditanamkan? Rasa syukurkah? Kekuasaan Allah kah? Nah terus kita harus berpikir tentang itu. Jangan memuaskan syahwat dan kesenangan kita saja. Jangan itu yang selalu kita kedepankan.
Dalam artian tadi yang disampaikan, hanya rekreasi saja, hanya jalan-jalan saja, hanya fun saja, hanya misal kalau naik gunung saja gitu. Tapi harus ada pengait di situ, entah iman kita makin kuat, makin kokoh kepada Allah, atau misalkan itu menambah keimanan kita akan hari akhir misalkan. Karena dua iman ini selalu digandeng oleh Al-Quran dan juga dalam hadis. Dua iman ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, selalu digandeng. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah, sungguhnya orang yang memakmurkan, yang sering memakmurkan masjid adalah orang-orang yu'minu billahi wal yawmil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu di dalam Al-Quran. Kenapa selalu digandeng? Karena iman kepada Allah, ketika iman kepada Allah dan memang itu tertancap, dimanapun dalam kondisi apapun, kita meyakini bahwa Allah selalu ada bersama kita, Allah selalu mengawasi, Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, dan yakin Allah juga maha menerima taubat Allah, dan semua yang kalau dilibatkan semuanya Allah akan begitu. Kenapa? Itu selalu ditekankan oleh para ulama tentang iman kepada Allah, bahkan menjadi keimanan yang paling tinggi ya. Di sini disebutkan nih, iman yang paling tinggi, awalihah, dan yang paling utama. Tuh. La ilaha illallah itu. Nah, jadi kita buktikan dengan amal itu. Enggak hanya di lisan saja. Lalu kenapa digandengkan dengan hari akhir juga? Karena ketika kita iman kepada hari akhir, itu menjadi kontrol kita, menjadi kontrol buat kita. Nanti di yaumil akhir itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan, akan dihisap. Nah itu kan akan menjadi motivasi kita. Oh iya ya, nanti dipertanggungjawabkan. Oh iya, nanti dihisap. Jadinya kita berusaha jadi orang yang jujur, berusaha jadi orang yang amanah, berusaha jangan sampai menjadi orang yang tidak menyakiti, menzolimi, dan seterusnya. Itu kenapa kita di Al-Fatih itu selalu target yang inti. Bahkan di rukun iman ke-6 itu paling diunggulkan dua ini. Pokoknya tertancap dua ini, insya Allah iman-iman yang lain mengikuti. Iman kepada kitabullah, malaikat, qada dan qadar, dan seterusnya. Kalau iman kepada hari akhir dan iman kepada Allahnya itu kokoh, insya Allah iman-iman yang lain mengikuti. Karena tadi sebagai jaminan. Bahkan di hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang benar atau lebih baik diam. Terus ini di dalam hadis 3 kalimat semuanya begitu awalannya. Man kana, lalu kalimat yang kedua itu dalam satu hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga. Lalu di kalimat yang ketiga di dalam satu hadis, man kana, selalu digandeng itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamunya gitu. Jadi betapa di sini a'la wa awal, betapa tinggi dan betapa utamanya kalimat la ilaha illallah itu. Nah, tadi ditambah dengan iman kepada hari akhir ya. Itu ya yang harus kita tancapkan. Setelah ditancapkan baru kita buktikan dengan amal ya. Jadi setiap hari kita lafalkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Nah, di setiap hari juga kita harusnya mengamalkan. Dalam kondisi apa misalkan? Ketika bangun tidur, saking kita yakinnya bahwasannya la ilaha illallah, akhirnya apa? Mengucapkan secara spontan biasanya kalau keyakinan sudah tertancap. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh, di situ terpikir, di situ masalah sama kita sampai teresapi. Oh, yang menghidupkan Allah. Barusan semalaman saya dimatikan.
sekarang dikasih penghidupan. Jadi benar-benar hidup gitu ya, benar-benar tumbuh gitu. Keimanannya itu ya, selain tertanam tumbuh. Nah, itu aplikasinya tuh. Berarti menanamkan syukur di situ. Karena kematian itu kan saudara kecilnya dari tidur itu saudara kecilnya dari kematian. Kita itu setiap hari lagi di apa ya? Ya nanti sebelum kematian yang sesungguhnya sudah kita rasakan tuh, kematian kecil di malam hari. Nggak ingat apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa, nama orang tidur kan. Di pagi hari kita dihidupkan lagi. Itu seharusnya harus jadi syukur luar biasa. Banyak momentum-momentum yang kita dapati, khususnya di kita pribadi, di setiap harinya tuh untuk menanamkan keimanan itu. Nah, itulah kesilapan kita sebagai manusia, sebagaimana Ibnu Qayyim yang mungkin pernah Anda sampaikan dan sering Anda sampaikan. Mengutip dari apa yang disampaikan Ibnu Qayyim, kita terkadang hati kita jadi gelisah, hati kita jadi hasad, hati kita jadi iri, hati kita jadi kiber, sombong, kata Ibnu Qayyim. Itu kebanyakannya kita melihat ke bawah dalam artian melihat bagaimana sempitnya dunia, ketika di dunia itu kita berebut tentang harta, berebut tentang kekuasaan, saking berdesak-desakan gitu. Lalu di dunia juga kita saling di situ terselip namanya kepentingan dan seterusnya. Akibat di situ makanya desak-desakan kan, hanya timbul hasad, timbul sombong, timbul segala macam. Itu kata Ibnu Qayyim. Kenapa nggak ngelihat ke atas gitu kita? Melihat ke atas dalam artian kita melihat langit, ada zinahnya di situ, ada perhiasannya, bintang, bulan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Jarir, beliau menyampaikan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal badar hadal qamar la tudamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Rasulullah menyampaikan itu sebagaimana kalian melihat purnama ini, rembulan ini. Jadi nyata jelas gitu. Kita di dunia melihat rembulan nyata jelas. Itu kan dikait. Makanya banyak melihat ke atas supaya kita tuh hati lapang, hati jadi ya lapang gitu, kayak lautan, kayak langit gitu kan. Gimana apapun di langit kan. Jadi jangan ngelihat ke bawah terus. Bawah itu sempit gitu. Tapi ada kalanya ketika kita jadi orang yang atasnya, itu syariat tuh luar biasa ya. Ada rem ulur, tarik ulur gitu, tarik ulur. Ya namanya di dunia begitu. Ketika kita posisi di atas harus melihat ke bawah. Tapi kondisi kita jangan terlalu banyak melihat ke bawah dalam artian tadi dunia tadi berdesak-desakan kita di dunia, akhirnya gesekan lah seterusnya. Itu mungkin yang harus kita coba tanamkan juga supaya dalam momentum apapun, dalam melihat apapun di keseharian kita, Allah itu selalu ada buat kita gitu. Dan kita merasa, mungkin para umahat pernah mendengar bagaimana Sahal bin Abdullah Ad-Dusturi itu ya, itu zikirnya 3 itu di usia 7 tahun. Allah menyaksikanku, Allah melihatku, Allah bersamaku. Itu terus sampai setahun diulang-ulang. Ya kita pun begitu harusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu harus diulang-ulang dalam kehidupan kita, seumur hidup kita. Ulama sepakat semua menyampaikan ini yang paling utama dan yang paling tinggi gitu. Dari syu'abul iman, dari cabang-cabang iman yang ada yang sampai 60-70, itu yang paling tinggi, yang paling utama apa? La ilaha illallah. Kenapa kita melewatkan itu? Pantas kehidupan kita serba gelisah, serba sedih, serba panik, takutan dan seterusnya. Karena belum tertancap itunya. Padahal kata-kata mukmin, orang-orang beriman itu dalam Al-Quran, apa karakter orang-orang beriman itu?
Sebagaimana dalam Al-Quran menyampaikan, alladzina yu'minuna billahi, orang-orang yang beriman itu rata-rata la khaufun alaihim walahum yahzanun falahum ajruhum bighairi hisab. Oh, banyak sekali. Orang beriman itu karakternya mereka tidak takut dan tidak sedih. Karakternya. Bahkan ajarnya itu, pahalanya itu bighairi hisab. Falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ajar, pahala, imbalannya itu dari sisi Allah langsung, dan itu tanpa hisab, tak terhingga gitu ya. Karakter orang beriman. Bahkan di Al-Quran juga secara spesifik disampaikan Allahu walinya. Allah itu sebagai walinya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau kita mendengar kata wali, sudah siapa? Wali muridnya siapa? Fulan kan? Yang bertanggung jawab. Kalau mendengar kata wali berarti kan yang melindungi, menjamin, yang semuanya. Nah, kurang yakin aja kita tuh terhadap apa yang disampaikan ulama ini. Makanya keyakinan itulah yang harus kita tumbuhkan. Sebagaimana slogan kita di Al-Fatih, bermodal keyakinan, iman. Maka harus benar-benar tertancap dan teraplikasikan. Kesalahan kita cuman di ini aja, di kepala, jadi bahan pengetahuan saja, wawasan saja, tanpa ada mujahadah, perjuangan untuk menancapkan atau mengaplikasikannya. Selalu begitu. Makanya nggak berkembang, makanya nggak naik, imannya nggak bertambah gitu. Karena begitu, kita stuck, kita mati kutu di dalam apa? Di dalam pengetahuan, wawasan, di dalam teori. Nah, kita di situ aja stucknya. Sebenarnya kita kalau misalkan nih porsinya umahat, banyak sekali di situ momentum-momentum untuk menjadikan kita sebagai mukminah dalam beramal jama'i atau amalan pribadi masing-masing, individu muslim masing-masing. Banyak sebenarnya momentum ya. Mungkin yang biasa dijalankan di Al-Fatih apa? Momentum supaya menaikkan iman kita, supaya menambahkan iman kita. Kita pegang tuh, ulama menyampaikan dalam Syu'abul Iman itu, cabang-cabang iman, yang paling tinggi, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Pondasi itu dulu, jangan kemana-mana dulu harusnya gitu. Harusnya jangan kemana-mana dulu tuh. Itu dulu yang kita lekatkan, yang kita benar-benar terpatri gitu ya, atau terukir gitu ya di dalam dada atau hati kita. Itu sebenarnya yang terlewatkan dari kita. Makanya dalam menjalani kehidupan ya kita seringnya takut, seringnya panik, seringnya sedih, seringnya banyak hal ya yang dialami oleh kita dalam keseharian kita. Misalkan umahat dalam amal jama'i apa? Sekarang daham. Daham itu amal jama'i bersama. Di situ momentum untuk menaikkan keimanan kita ada di situ. Yang sudah ada wadahnya gitu dan sedang berjalan. Itu gimana caranya? Kita kan hanya teori saja tuh. Teori. Akhirnya kepekaan, kesadaran itu nggak tumbuh. Ya. Makanya salah satu aplikasi kesehariannya adalah tentu kepedulian kita, ke rasa kita yang harus kita hadirkan di situ. Di mana daham bergulir, kondisi suasana situasinya seperti itu. Dan menyedihkan sekali kalau sebanyak ini orang tua 100 lebih ya 103 santri dari sekian puluh orang tua gitu. Menangani berapa? 10 santri ya, 10 santri.
ini harusnya jadi evaluasi kita bersama gitu ya. 10 santri jadi kita harus bertanya kembali tentang keimanan kita masing-masing. Apakah dalam kondisi seperti ini dan itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka lakukan ini adalah membaca Quran, menanamkan, melekatkan Al-Quran dalam sudur, dalam hati mereka. Dan itu yang menjadi cikal bakal sebetulnya, cikal bakal generasi kedepannya gitu ya. Bagaimana cahaya itu ditanamkan kepada anak-anak sekecil itu. Lalu bagaimana nanti efeknya, pengaruhnya ketika mereka sudah makin berkembang, makin tumbuh besar gitu ya. Yang sudah ada hasilnya di madrasah itu. Kalau mendengar cerita-cerita dan dialog langsung Anda dengan beberapa santri di sana, itu mereka kelas 2 SMP, 3 SMP, ketika dikasih tentang tugas, misalkan salah satu contoh misalkan di surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah ya. Itu Kiai pernah memberikan tugas tiga kisah, dicari jawabannya, dicarikan disuruh kepada santri untuk mencarikan jawabannya. Dan satu kisah sudah Kiai kasih contohnya, Cinta Sabul Kahfi. Di Sabul Kahfi kan ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada Zulkarnain, dan yang satu lagi pokoknya ada 4 kisah di situ. Itu ternyata mereka kelas 2 SMP. Itu yang membuat bangga dan Kiai campur aduk ya, terharu, sedih, pokoknya senang. Dan mereka mengerjakan tugasnya itu bukan hanya puluhan halaman, tapi ratusan halaman. Itu bagaimana usia sekecil itu Allah arahkan kepada pemikiran yang dituliskan oleh para ulama. Itu umur segitu. Kita di kuliah aja masih tergopoh-gopoh tentang, belum berpikir ke arah sana. Nah, santri-santri kita, anak-anak kita lagi dididik tuh, lagi mencoba kesehariannya bersama Al-Quran. Kita untuk kepentingan yang lain, misalkan rela kita bayar sekian ratus juta, sekian miliar gitu ya. Tapi untuk hal yang paling tinggi, yang paling utama dalam syariat, itu yang menjadi PR kita bersama gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah perantara kitab ini ya, kita membaca, menaikkan, meninggikan iman kita lagi, sehingga kepekaan, kepedulian kita, dan mudah-mudahan kepekaan, kepedulian kita itu bukan hanya di sekitar orang-orang yang sering ngaji saja, tapi tertular kepada ayah bunda yang lain ya. Karena suka bertanya-tanya gitu, ini di yang sekecil ini, lembaga seperti ini, kita kondisinya memprihatinkan seperti itu. Bagaimana nanti ketika kita diamanahkan oleh Allah untuk mensiarkan lagi ke masyarakat atau ke umat ini atau ke negeri ini gitu. Yang di keluarga atau di lembaga yang istilahnya di Sawangan ya, kita masih seperti itu kondisinya gitu ya. Hanya memikirkan pribadi masing-masing. Ya, bagaimana bisa jadi gelombang? Bagaimana bisa
tersatukan gitu ya. Bagaimana bisa tersatukan? Ini kita tuh lagi berupaya untuk supaya wadah itu jernih, wadah itu bersih ya. Diisi dengan yang murni, diisi dengan yang bersih juga, suci. Tapi sayang sekali kalau misalkan itu hanya jadi satu gelas saja atau jadi satu botol saja. Gimana kita mau ngeberangus kebatilan? Kita sirami dengan satu gelas doang. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran. Kebenaran sudah ada nih sebetulnya. Ja'al haq wa zahaqal batil, namanya kebatilan pasti akan musnah, akan hancur. Dan kebatilan itu bisa diberangus, bisa dihancurkan oleh apa? Kebenaran. Tapi di kalimat yang lain, kaidah yang lain, al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tak tersusun rapi, tidak tersusun dengan rapi, tidak terstruktur, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur, yang tersusun rapi. Kita pengen harusnya ini tersusun rapi. Kebenaran itu menyatu jadi gelombang, yang tadinya satu gelas bisa jadi satu toren misalkan, satu toren bisa jadi bahkan nanti ujungnya jadi kayak tsunami. Gak bakalan, mustahil kita hanya mengandalkan satu gelas atau satu botol saja. Gak bakalan bisa ngeberangus kebatilan. Itu menjadi pertanyaan buat kita bersama agar nanti masyarakat ini menerima yang batil atau yang hak gitu. Kita berusahanya di batil apa yang hak. Nah, ketika kita fokus dalam yang hak, jangan setengah-setengah. Jangan anget-anget kotoran ayam gitu. Tapi harus maksimal, harus itkon, harus istiqomah. Bukan kan kita pengen menjadikan negeri ini atau umat ini, masyarakat ini ya menjadi generasi atau harapan yang memang sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, betul-betul menjadi umat wasato, umat yang sesuai dengan dulu dari zamannya Rasul sampai ditutup Turki Utsmani ya kan. Bahkan di zaman Andalus menjadi peradaban yang mengguncang dunia, bahkan menjadi pemegang dunia saat itu. Peradaban kita, peradaban muslim. Ya mustahil terkembalikan kalau kondisinya kita yang menjadi aktor ya. Ini kan sekarang kita jadi aktor gitu. Aktor, aktris ya. Jadi pelaku. Sekarang jadi pelaku, mau gak mau sudah Allah takdirkan menjadi pelaku itu. Tapi kalau yang jadikan pelakunya seperti ini, mentalnya mental buat sendiri saja, buat diri sendiri, susah itu bisa hadir gitu. Dan Sawangan ini sudah 7 tahun gitu, sudah 7 tahun Sawangan. Sudah 7 tahun, jalan 8 tahun ya, sudah satu siklus lebih. Bahkan di Al-Fatih sering kita dengar ketika kita mati memikirkan banyak orang, maka akan menjadi kondisinya itu mati dalam keadaan besar gitu. Tapi kalau mikirkan diri sendiri, matinya akan menjadi mati kerdil gitu. Itu sering kita dengar. Berarti apa yang salah? Kembali ke yang tadi. Kita hanya itu dijadikan sebagai teori. Kita menjadikan itu hanya sebagai wawasan, sebagai ilmu pengetahuan di otak, di kepala kita. Tidak berusaha untuk memindahkannya dari kepala itu ke dada. Dari dada itulah juga kita tidak pernah
berusaha berupaya untuk mengaplikasikannya di lapangan. Itu yang menjadi kesalahan kita semua. Gitu. Maka sekali lagi kita ayo dari memang yang suka ngaji itulah insya Allah akan terbuka. Ya sebagaimana pernah sampaikan kan, ketika ilmu itu masuk, itu sama saja mencahayai mata hati kita untuk melihat kondisi. Jadi nggak gelap gitu, nggak buta gitu. Ya sebagaimana kita melihat siang hari ini karena ada matahari, mata kita secara kasat mata bisa melihat apa yang di depan kita, di samping, sekitar kita. Nah, mata hati kita juga karena dengan ilmu itulah. Bahkan di dalam perkataan Imam Syafi'i, itu lelaki yang sejati itu mereka laki-laki yang memang berilmu dan bertakwa. Itu dalam syair beliau yang beliau menyampaikan laki-laki sejati itu adalah bukan mereka yang bisa hilang, kebal, bisa atau banyak hartanya atau banyak ininya. Tapi kata Imam Syafi'i, laki sejati adalah yang berilmu dan bertakwa. Nah ini juga transfer kepada para ayah, supaya kita itu melek gitu, terbuka ya. Jangan sampai menjalankan itu aja yang dijalanin. Apaan para umat ini tadi nyambung ke sana karena keresahan kegundahan kita sebenarnya, cuman kita nggak agak stakmat di situ, stakmat. Jadi, terus apa yang harus kita lakukan dong gitu? Ya kita sebagai masing-masing individu muslim cara melakukannya tadi ya. Kita ulang-ulang tuh. Pokoknya jangan sampai di kepala doang nih, jangan sampai di kepala. Itu Imam Ghazali sudah ngeritisi 5 abad yang lalu. Bahkan Hasan Basri tadi nyampaikan kan, bukan ternyata nggak ada otak, nggak ada akal sama sekali yang disebut. Iman itu di dada gitu kan. Takwa itu di sini. Nabi sampai 3 kali. Itu pengetahuan doang gitu. Padahal itu yang paling utama ya. Anak ulang-ulang begitu tuh mungkin gelisah juga sama diri sendiri, sama keadaan. Kok bisa kita begitu aja. Padahal mukmin itu paling tinggi gitu ya. Mukmin itu orang beriman itu paling tinggi di sisi Allah gitu. Bahkan walinya Allah langsung tadi. Dan ditempatkan nanti bukan hanya di akhirat saja, di dunia saja sudah. Kiai pernah nyampaikan di Lumbung sana itu pas kemarin safar Kiai, dan itu sering beliau ulang-ulang juga kan. Ini tuh bumi diwariskannya kepada orang beriman. Diwariskannya kepada orang-orang beriman bumi itu. Kepada orang-orang soleh itu. Tapi kok tidak kunjung juga kita mendapatkan itu gitu. Yakinlah ada yang salah di kita ini, di hati kita gitu. Ada yang terlewat. Ya. Ini jadi renungan kita bersama agar ya di keluarga juga kita tidak ada kepanikan, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Begitupun nanti di lembaga ya. Ini kita baru diamanahi mungkin step kedua oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di lembaga. Namanya cikal bakal kan, pendidikan itu yang merubah segalanya. Dari zaman dulu pendidikan memang. Nah, kita diamanahkan di situ. Tapi ketika diamanahkan kok nggak maksimal. Nah, ini jadi pertanyaan buat bersama. Semua ro'iyah, semua itu mas'ul, bertanggung jawab semuanya. Tidak bisa kita numpuin hanya ke belistiwa, posku, manajemen, nggak bisa. Semuanya mas'ul. Itu hanya sebatas nama yang seperti itu. Mas'ul kita. Antum mas'uliyah kepada siapa? Anak-anak antum, apa yang antum pimpin.
Makanya kalau tidak diaplikasikan dalam keseharian susah gitu. Ya mudah-mudahan dari Ummahat ini bisa mentransfer, bisa ya melek gitu ya dengan keadaan terkhusus yang kita jalankan di Sawangan. Kondisi mungkin santri-santri kita atau terlebih santri-santri yang daham itu anak-anak kita juga. Anak-anak kita juga, saudara-saudara kita juga gitu. Insya Allah bisa ya, bisa insya Allah, pasti bisa ya, pasti bisa. Karena kalau kita yakinnya penuh, ya penuh kepada Allah, insya Allah Allah akan mengarahkan itu dengan syarat ya kita mau berjuang. Ada ulama menyampaikan, katanya Al-Quran itu sebagai petunjuk, katanya Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi kok kehidupan saya begitu-begitu dia. Iya, kamu nggak mau baca, nggak mau meroja, kamu nggak mau ngapalin, nggak mau tadabur. Al-Quran ini petunjuk iya. Tapi kalau misalkan kayak ibarat air itu kan menghilangkan rasa haus. Terus apa lagi? Air itu membuat suasana hidup semua segala macam. Kalau nggak diminum yang bakalan bisa. Begitupun sama keimanan, Al-Quran, pelajaran, ilmu. Kalau kita enggak serap, kalau kita enggak mau mendekat dan menikmatinya, enggak bakalan bisa. Itu kadang kita di teori aja tuh, di teori aja. Makanya Kiai itu sangat jengah sebenarnya, jengah sekali. Kita banyak sekali ilmu tapi kok aplikasinya enggak maksimal. Betapa banyak PR di Al-Fatih Sawangan yang belum terrealisasikan. Nah, kita sebagai mas'ul semuanya, ayo selesaikan PR-PR itu. Kalau misalkan masih ada yang yang terkendala misalkan di rumahnya, itu jadi PR diselesaikan di rumahnya. Selesaikan dulu. Atau dalam dirinya sendiri kalau misalkan masih ada PR diselesaikan. Kan tahapannya begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu sepertiganya islahun nafs, islahul fat, memperbaiki diri sendiri ya. Dalam Al-Quran itu kan sepertiganya begitu. Perbaiki di kaifa yubarimul Qur'anil haya. Nah sekarang tidak kunjung baik nih di lembaga gitu-gitu aja misalkan. Berarti ada yang belum maksimal kita perbaiki dari diri sendiri. Tapi kalau dirasa kita berhusnuzan, oh saya udah insya Allah bisa lah, di keluarga sudah bisa. Antum udah diamanahkan di sini, mas'ul buat di lembaga. Berarti itu yang harus coba sama-sama maksimalkan. Dan itu nggak bisa sendirian, menuju. Itu kan semua tujuannya sama nih kepada Allah semua, mencari ridho Allah, rahmat Allah. Itu nggak bisa sendirian dalam amal jamaah itu. Mustahil didapat, mustahil kita raih kalau tanpa perjuangan bersama, bersatu bersama-sama. Nana yakin sih kalau Ummahat ini rasanya itu perasa gitu ya para perasa gitu Ummahat. Coba rasa-rasa itu disatukan. Sehingga dari rasa itu menggerakkan yang lainnya, baik dari para ayahnya atau dari para Ummahat yang lainnya, itu mengarah kepada apa yang kita impi-impikan, kita tuju atau kita target apa sih di tahun ini buat. Nah itu tuh kita jarang mengaplikasikan itu. Hilangkanlah cara ya yang penting lah anak saya sekolah, yang terpenting sudah bayar ini. Nah itu hilangkan yang begitu-begitu. Antum kalau pengen tahu ulama itu dulu, makanya ada kata Imam Ghazali namanya Imam Syafi'i, salah satunya syarat penuntut ilmu itu, syarat itu ada 6. Salah satunya di situ ada namanya bulghah. Apa bulghah itu? Jangan pelit terhadap
ilmu. Ketika jadi murid jangan pelit. Bahkan bukan dianalogikan, kata para ulama dan memang ada beberapa juga masih yang menyampaikan, satu huruf saja harusnya dibayar berapa dirham itu? Satu huruf seharusnya. Itu tuh syarat itu tuh, bukan berarti matok kan nih ulama nih ustadz nih kiai matok buat ini. Bukan, itu syarat supaya ilmu itu masuk ke dalam santri-santri, ke dalam jiwa tolib ya, penuntut ilmu, para pelajar, murid. Itu syaratnya ada di dalam menuntut ilmu itu. Itu bukan berarti menjadi kayak materialis nih, bukan, itu sebagai syarat dalam belajar itu supaya ilmu itu masuk. Kalau kita pelit akan hal itu ya susah ilmu juga masuk ke anak kita, santri kita. Kan saunbika saya akan sampaikan nih syarat-syarat tentang tolib belajar ilmu, disampaikan tuh secara tafsil oleh Imam Syafi'i. Salah satunya bulgoh itu. Selain tulud zaman, harus sabar, jadi tolib itu harus sabar gitu. Dikasih tugas ini, mau dikasih tugas itu, ini dikerjain. Wasuhbatul ustad, benar-benar membersamai ustadznya, benar-benar. Itu Imam Syafi'i itu memberikan syarat-syarat. Makanya Imam Syafi'i seperti itu. Karena yang dilakukan oleh beliau syarat-syaratnya dipenuhi. Nah, kita harus muzakarah dulu. Bukan berarti kita tuh meras bini begitu, bukan. Tapi emang syariat begitu. Nah, lagi-lagi kan dengan ilmu kita kebuka tuh. Oh, melek. Oh, benar, ini supaya ilmu itu masuk ke anak-anak kita, santri-santri kita. Harus ngeluarin harta memang. Kalau jadi tolib itu, jadi pelajar itu, yang namanya anak-anak, dia belum berpenghasilan. Yang menjadi penanggung jawabnya siapa? Kalau zaman dulu ada Baitul Mal. Anak pukoro, anak orang-orang miskin, anak-anak fakir, anak yatim, piatu, semuanya ditanggung oleh Baitul Mal. Orang yang punya, yang Allah lebihkan hartanya, ditanggungnya oleh siapa? Orang tuanya. Itu syarat yang nomor keempat, kalau saya salah, tentang mal itu. Kalau jadi tolib, jadi murid, jadi santri, jangan pelit gitu, ngeluarin harta untuk belajar. Itu yang harus kita tanamkan juga ya. Bulghah namanya. Ya terkadang gitu di kita ini sebagai orang tua, sebagai udahlah, yang penting sudah bayar ini. Yang penting sudah, anak saya yang penting belajar, sudah bayar. Nah itu pola pikir memang kebarat-baratan yang seperti itu. Kalau dalam syariat nggak begitu. Dalam syariat itu gimana caranya? Bahkan kan hadirnya Baitul Mal itu ya Allah bukan untuk kepentingan anaknya saja. Itu semuanya, si kaya, si miskin, si apa, semuanya masuk di situ. Dapat tunjangan dari sini, biaya dari sini. Nah ini gimana bisa hadir lagi ini kalau misalkan kitanya semuanya dalam hal kecil saja belum bisa gitu. Ya mudah-mudahan bisa disatukan lagi ya rasa-rasa yang ada di para ummahat ini, sehingga benar-benar menjadi amal gitu ya, amal jama'i yang itu penuh dengan kebarokahan. Dan itu ketika syarat itu antum tunaikan syarat yang tadi, maka insya Allah ketika kebarokahan itu halat fil aulad, kebarokahan itu nempel karena santri tadi di santri gitu ya, di anak kita, insya Allah dipastikan anak ini insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Karena kebarokahan tadi syarat daripada tolib itu. Apabila halat kebarokahan yang nempel di harta yang antum keluarkan karena untuk hal-hal yang maslahat manfaat, maka insya Allah Allah arahkan harta-harta antum ini menjadi bekal
Bekal apa? Bekal di dunia akhirat yang barokah, sehingga ketika di dunia Allah arahkan terus tuh harta itu kepada hal-hal yang manfaat. Entah ke infak, entah ke sedekah, entah ke wakaf, entah ke semua maslahat yang ada di dunia. Dan itu menjadi tabungan kita ketika di alam barzah atau yaumil akhir, yang pada ujungnya jadi jariyah. Jadi itu kan yang menyelamatkan kita. Kalau kita coba tadaburi tentang bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Adam itu meninggal mati, in qata'a amaluhu, semua terputus amalnya. Dan itu yang menjadi kegelisahan orang-orang beriman. Karena kita sudah diputus nih, nyawa kita diambil paksa oleh malaikat, terputus. Itu menjadi kegelisahan. Tapi dihibur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak kok, masih ada 3 nih yang akan terus mengalir menjadi jariyah. Kita tahu semuanya apa? Sedekah jariyah. Lalu ilmu yang al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholih. Kita teori aja, itu teori. Kenapa enggak kunjung jadi keseharian kita di situ? Gitu. Kita semua berharap anak kita yang mendoakan kita menjadi anak yang soleh, tapi hanya teori sayang. Kita berharap harta kita barokah, tapi hanya teori saja. Itu tidak kunjung menjadikan harta itu manfaat dan jariyah. Kita berharap ilmu kita bermanfaat, tapi hanya teori saja. Tidak kunjung ilmu itu maslahat manfaat buat diri kita, buat keluarga atau lembaga. Ya terus terang kami sedih sih sebetulnya, udah hampir 7-8 tahun kondisi di Sawangan ya. Ya meskipun tidak lepas ya kebaikan apa kemaslahatan yang sudah dihadirkan. Tapi kan kita masa targetnya hanya sekecil itu. Karena target mimpi kan besar. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika mimpi besar, ini kita kalah jauh, kalah start. Bilal bin Rabah itu mimpi besar, bahkan dimuliakan, dihormati oleh seluruh manusia yang ada saat itu di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar di Syam. Itu mimpi besarnya kapan? Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru masuk Islam. Akhirnya apa? Di Syam menjadi orang yang dihormati, dan beliau memiliki mimpi besar dari semenjak itu, akhirnya jadi orang besar. Kita kalah start jauh. Kita syahadat kita udah mulai dari mungkin pas menyadari di tamyiz itu kan bisa membedakan mana yang ini, mana yang benar, mana yang tidak. Kita sudah dari dulu. Jadi kan target kita ini besar, mimpi kita ini besar, gitu. Sesungguhnya. Tapi kalau dijalankan hanya sebatas ya udah ngalir aja deh. Ya udah ada yang handle ini deh. Ya udah. Harusnya kita apa sih yang bisa saya kontribusikan gitu. Apa yang bisa saya bantu. Nah, makanya paling tinggi dalam syariat ini gelar yang paling tinggi gitu ya. Gelar yang paling tinggi dalam syariat ini di umat Islam ini adalah ayu khidmah. Itu para aulia, para masyayikh, apa yang bisa saya bantu. Itu gelar paling tinggi tuh. Ayu khidmah. Makanya kenapa Anas bin Malik kepada Rasulullah disebutkan khidmah gitu. Karena selalu apa yang diinikan oleh Rasul selalu hadir beliau. Ayo khidmah. Ya mudah-mudahan ini mengaduk rasa kita ya, mentadaburi tadi tentang keimanan ya. Memang harus ada aplikasi, harus ada amal ya. Dan seruan instruksi itu sering kali diulang, tapi kenapa enggak kunjung terjadi? Kenapa enggak ujung terjadi? Berarti iman kita, keimanan itu belum tertancap.
Keimanan itu belum tertancap. Yakin, keimanan itu belum tertancap. Masih berkurang, masih menurun keimanan itu. Jadi percuma yang kita baca tauhid, akidah, tafsir, hadis, semua kita baca kalau hanya sebatas wawasan kepala. Orang kafir saja bisa. Bahkan mereka bisa menjalankan syariat ekonomi. Menjalankan asuransi Islam sebenarnya. Itu bisa menjalankan itu. Bahkan ada orientalis yang hafal beberapa kitab tafsir, bahkan selesai Al-Quran. Mereka juga bisa. Yang kita saksikan secara kasat mata dan kita rasakan di hari ini apa? Kalau antum di googling itu mau nyari apa aja, ada ChatGPT, ada apa, AI apa segala macam, itu semua ada di situ. Bisa. Apa yang menjadi istimewa dari umat Islam, dari orang beriman, itu keimanan, itu akhlak itu. Maka itu nggak bisa dibeli sebetulnya, nggak bisa ditukar sama apa-apa. Zaman sekarang itu canggih luar biasa itu. Bahkan kita tahu bagaimana Imam Bukhari itu karena keimanan kan, beliau bisa hafal 200.000 hadis doib dan 100.000 hadis sahih. Kenapa bisa hafal? Keimanan itu, akhlak itu, adab itu. Dan hadisnya itu bukan dihafal hadatsana an Rasul kayak tadi nih. Ini kan dari Ibnu Abbas, dari Rasul, bukan begitu. Tapi puluhan perawi. Dari pulan ke pulan baru ke Rasul. Satu hadisnya. Bayangin 200.000, 300.000 hadis sudah. Dan itu beliau menuliskan Sahih Bukhari yang isinya 7.000 hadis dari memilih 300 hadis tadi. Jadi 7.000 hadis Sahih Bukhari. Berarti kan kalau bagi mereka Al-Quran itu yang 30 juz itu dasar sekali. Nah kita 7 juz jadi udah ngerengeknya luar biasa, udah ngeluhnya luar biasa. Oh ini Ustaz ini. Itu tuh baru perasaan kalau ngelihat kitab-kitab lain tuh baru paling rendah itu. 7 juz itu paling rendah. Kalau kitab dulu tuh setengah, ada yang sampai 30 juz langsung. Pokoknya ada itu. Itu 7 juz itu perasaan karena ya walau alam kita mungkin masih dalam kondisi masyarakat yang sakit ya gitu. Masyarakat yang sakit. Jadi ketika langsung 30 juz udah 7 juz aja udah Masya Allah itu. Kalau ngelihat keluhan dari orang tua. Makanya dari satu siklus ini 7 tahun ini mudah-mudahan perbaikan buat bersama diawali dari kita yang sering ngaji. Dari kita yang sering membaca ilmu. Diawali dari kita yang menghadiri majlis. Yang memakmurkan tanah wakaf, gunung wakaf ini. Ya harus kita buktikan. Bareng-bareng nih kita bersaksi semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 15 ya. Ayo kita itkonkan istiqomah, satukan rasa itu. Dan kita jangan pesimis. Karena Madinah, Mekah kan kita sering tahu. Satu orang saja bisa mempengaruhi satu negeri. Makanya sahabat itu diutus ke Cina, diutus ke Persia, Romawi. Hanya satu orang. Ini buktinya Bilal, satu orang diutus ke mana? Ke Syam. Abdullah bin Jubair diutus ke Afrika sana, ke Andalus. Usianya 17 tahun, tapi bisa mempengaruhi. Nah, kita ini 15 orang di sini nih, yang sering ngaji. Begitupun aneh di asatid itu. Kita satukan di situ. Masa sih nggak bisa mempengaruhi? Makanya lembaga ini mau menerima kebenaran apa kebatilan, itu aja. Kita pasti sepakat kebenaran yang pengen kita gaungkan di situ. Makanya kita yang tahu, berarti kan PR kita adalah bagaimana menancapkan iman itu, ya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Dan ini manfaatnya, maslahatnya, wallahi buat diri kita masing-masing juga.
Itu yang akan menjadi syafaat kita di yaumil jaza. Wallahi itu. Kita selesaikan bacanya di paragraf kedua ini ya, sampai masih ada waktu ya insyaallah. Wal maksud hada tadi ya, supaya anak-anak itu fasih wa yabda fi ta'allumil kalam. Mereka berbicara itu memang karena pondasinya sudah kokoh, sudah kuat, maka kesehariannya pun tidak lepas dari Tuhannya, dari Allah. Tidak lepas. Makanya itu yang dimaksudkan dari para ulama termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Fayulaqqan ma yastaw'ab min syu'abil iman allati awaluha wa alaha. Ini kita itu mentalkinkan keimanan yang paling utama, yang paling tinggi dari cabang-cabang iman yang 60 70 itu. Yang paling rendah apa? Imatatul adani tariq, menyingkirkan apa yang madorot, yang berbahaya dari jalan, ya kan? Itu paling rendah. Yang paling tinggi itu kalimat thayyibah, itu la ilaha illallah. Kita kadang kesilapan kita itu ya karena urutan itu, alurnya itu yang kita entah kemana. Ini yang pondasi ini kita tidak pegang. Waqad aqaratu fi ihdas suhuf tahta rasmi karikaturi ibarah. Saya pernah membaca, kata sang mualif, dari sebuah kartun ya, kartun ihdas suhufi tahta rasmi karikaturi ibarah, yang pernah dikatakan oleh seorang mughanni, penyanyi terhadap istrinya, wa huwa yanzuru bi ijabi ila waladi, sambil melihat kekaguman kepada anaknya. Ketika mengatakan, bapaknya ini mengatakan, wah luar biasa anak kita. Ketika mengucapkan awalu manatoko, awal yang diucapkan itu bukan ya baba, ya, wahai bapakku, bukan, tapi ya laili. Harusnya kan kalau syariat Islam ya Allah atau la ilaha illallah itu. Nah ini walisa ghoriban ayas mislah hada min ahlil ginna wal musik. Ini bukan satu yang aneh bagi mereka, bagi para pemusik, para penyanyi. Walakin al-balwa, tapi yang seperti yang disayangkan adalah orang-orang yang mengaku Islam malah mengikuti. Kita sebagai Islam, sebagai Muslim, sebagai mukmin harusnya yang tadi, yang di awal, kalimat thayyibah itu, bukan kalimat-kalimat yang mereka buat. Fasaru yulaqana abnahuma qalahul mughanni al-karikatul. Mereka akhirnya mencontoh apa yang mereka perbuat, mereka lakukan. Yang diajarkan pertama kali kepada anak-anak kan kita begitu ya. Nyanyian-nyanyian yang apa ya di zaman sekarang ini. Kalau zaman saya dulu siapa tuh? Yang terkenal tuh si obok-obok tuh Joshua ya. Itu yang kalau zaman saya dulu lagi kecilnya itu yang kayaknya masuk. Nah ini bukan kalimat thayyibah tadi. Nggak tahu kalau zaman sekarang, saya nggak update itu. Wal amsilah katsirah wa marirah wa sadkuru masalan wa wahidan. Banyak contohnya, contoh yang pahit. Wa sadkuru masalan. Nah, saya akan menyampaikan satu contoh saja. Ra'aitu rajulan ma'uti plus sogi arbasanawat. Saya melihat seorang laki-laki, dia dengan anaknya yaitu 4 tahun. Lalu temannya menanyakan yas'alu tifl an ismihi, menanyakan anaknya. Pada kalau tifl ismu wala ismu ahdil mughannin. Lalu disebutkan anaknya ini namanya itu mengambil dari nama artis ya, atau penyanyi. Faqala lahu rajul wal tastati an tughanni mithlahu. Lalu ditanyakan apakah anakmu ini bisa menyanyi seperti tadi nama yang diberikan kepada anakmu dari nama seorang penyanyi? Faqala bisa. Wa amuru ibnuhu bil ghina, lalu diperintahkan untuk bernyanyi. Faqadatifal, lalu anak ini bernyanyi. Itu giliran nyanyi bisa. Giliran baca Quran, giliran wallahu alam.
Padahal anak itu secara ucapan itu belum terlalu ini ya, masih cadel-cadel gitu ya. Kadang huruf kaf tadinya huruf kaf jadi huruf ta gitu ya. Huruf kop jadi kap gitu ya. Jadi masih tertukar hurufnya. Sehingga beliau menyanyikan anak itu menyanyikan halau watada ablai saddat alha alaihi layat. Ini bahasa memang entah di negeri mana ini ya. Tapi yang artinya kurang lebih wahai yang manis, apa tadi bahasanya tuh? Kalau tidak salah, kalau diterjemahkan manis, dan manis mengapa ia menutupinya? Yang taat bersikeras untuk menutupinya. Alhai alaihi lai tawa'at. Wal kalam la tahtaj ila ta'liq wa ala kulli man lahu qalbun awi. Sedikit lagi ya. Ini ucapan ini nggak perlu ditaklik lah, nggak boleh dikomentari yang begini-begini. Udah biarkan aja lah kan. Tenggelam dengan apa? Dengan berlalunya zaman gitu ya. Kayak dulu tuh seolah-olah paling masyhur banget yang nyanyian Joshua obok-obok gitu ya. Sekarang udah tergerus dengan zaman, udah nggak ada lagi. Nggak usah dikomentari yang begini-begini. Walakul man kana lahu qalb. Seharusnya yang punya hati awalqa as-sama wa huwa syahid. Yang punya hati dia harusnya mendengar dan menyaksikan apa yang disampaikan dalam syariat tadi. Ayat asal dan ya tasal ma'iyah, bertanya kepada dirinya sendiri, ila aina nasiru bimisli ulail atfal. Itu akan dibawa kemana nih anak-anak yang memang teladan, contohnya seperti mugonni musiki itu, seperti orang-orang pemusik dan orang-orang yang pemusik dan juga penyanyi tadi ya. Mau dibawa kemana nih anak-anak? Sedangkan kalau haulail atfal min atfali salafin alladina, anak-anak di salafus saleh dulu, anak zaman para sahabat, para tabi'in, kanu ahluhum yastahabunahum ila maidanil harub. Mereka justru dibawa ke mana? Ke medan perang. Nah, artinya medan perang, medan jihad. Jihad, entah jihad secara kital, jihadun nafs, atau jihad secara zohir gitu ya, kayak di Palestina, atau jihad melawan hawa nafsu gitu. Dibawa ke situ sebetulnya. Yarkabunahul khair wa yuqaluna bihim man yakumu la amrihim hatta tantail harb. Mereka menaiki kuda-kuda dan menyerahkan semuanya ketika mereka sudah berjuang seperti itu, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya kita lagi berjuang nih, menanam fondasi, menanam tauhid, menanam keimanan sekokoh mungkin. Lalu setelah itu dibiarkan menjulang berkembang, habis itu kita tawakal kepada Allah. Bagaimana hasilnya, bagaimana buahnya yang akan diberikan kepada kita. Tapi biasanya yang kita perjuangkan kalau itu maksimal, pasti hasilnya maksimal. Apalagi di situ ada keimanan. Golabat piatan kasirat kami yang piatin kolilatin golabat piatan kasiratan biidnillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah berfirman, paman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrah lil Islam. Kita tuh harusnya bisa seperti ini nih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah atau petunjuk, pasti dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Kalau kita belum lapang untuk Islam, buat perjuangan, perjuangan kita di lembaga kita, berarti kita belum dapat hidayah dari Allah, belum dapat petunjuk dari Allah. Ayo kita jemput, kita raih hidayah itu sebagaimana kita menjemput rizki kita. Kita dari pagi sampai sore, sampai tidur, sampai malam bahkan ya, sampai subuh ada, sampai subuh terus dicari tentang rizki itu ya. Dikumpulkan, saking tomak, saking rakusnya, yang tidak penting pun dikumpulkan sebagai bekal. Kirinan hidayah kita abai, kita cuek aja. Nah begitupun hidayah petunjuk itu. Supaya apa? Supaya kita lapang
terhadap Islam. Itu mungkin Mahat PR-nya, tugas kita bersama ya. Ayo kita lah, jangan hanya sekedar teori, kita aplikasikan, kita jangan patah semangat, terus dalam kebenaran itu kita tegakkan. Aku boleh hada, kita nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz bisa kita amalkan bersama-sama. Dan sebagai pengingat lagi, mari kita amal jama'i, kita sama-sama untuk saat ini berjuang daham ya sama Bunda Juna. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.